Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di sajian kami untuk Anda semuanya. Dan kami hadirkan untuk Anda seperti janji kami sebelumnya, dialog publik. Kali ini kita akan berbicara mengenai alur penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas, menghadirkan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan, ada Ibu Sulistiana SKM yang akan berbincang dengan kita di sore ini. Selamat sore untuk Anda semua pendengar, kita di dialog publik dengan topik alur penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas dengan narasumber Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi Ibu Sulistiana SKM di Jumpa sore ini. Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Dan kita langsung saja bersama dengan Ibu Sul ya, atau panggilannya Ibu Sul? Sulis. Iya. Ibu Sulis, selamat sore. Sore. Apa kabarnya, Di? Boleh headsetnya bisa digunakan. Oke. Gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Dan berbicara mengenai sehat, semua orang juga pasti butuh sehat ya. Dan bagaimana mengenai jaminan kesehatan itu sendiri ketika kita berbenturan dengan permasalahan yang ada, ya sebut saja misalnya kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi pertanyaan juga, apa sih sebenarnya atau apa saja jenis kecelakaan lalu lintas yang ya bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan? Ibu, silakan. Iya, baik, terima kasih, Mas. Saya panggilnya ini Mas Jo ya. Iya, boleh. Siap. Ya, kalau di BPJS Kesehatan sendiri itu kalau mengacu ke Perpres 82 2018 yang sekarang sudah diperbaharui menjadi Perpres 59 tahun 2024. Untuk kecelakaan lalu lintas sendiri ini ada dua. Ya. Yang pertama itu ada kecelakaan lalu lintas ganda. Oke. Kalau kecelakaan lalu lintas ganda sendiri ini merupakan penjamin pertamanya itu oleh PT Jasara Harja sampai dengan batas plafon maksimal yang sudah ditentukan. Okay. Sedangkan untuk KLL atau kecelakaan tunggal ini sendiri itu murni menjadi tanggungan dari BPJS Kesehatan sesuai dengan segmen atau jenis kepesertaannya. Okay. Misalnya untuk jenis kepesertaan PBPU atau peserta mandiri atau PBI APBN maupun PBI APBD itu menjadi murni tanggungan dari BPJS Kesehatan sendiri. Berbicara mengenai hal tersebut tadi ya, yakni kalau kecelakaan ganda begitu bisa tertangani atau ditangani oleh Jasara Harja dan juga BPJS Kesehatan, dan kalau tunggal ya BPJS Kesehatan saja begitu. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kecelakaan ganda tadi ya sebutkan saja kalau saya yang salah, saya yang menabrak, saya juga bisa terjamin atau gimana? Iya, kalau misalnya KLL ganda ini kan kalau misalnya kecelakaannya ini antara dua kendaraan bermotor, Ya. maka yang menjamin dua-duanya ini PT Jasara Harja sampai dengan batas plafon yang sudah ditentukan. Okay. Berbeda dengan kalau misalnya kecelakaan gandanya ini misalnya pengendara motor itu menabrak pejalan kaki. Okay. Yang ditanggung oleh PT Jasara Harja ini adalah si pejalan kakinya. Kemudian untuk yang penabrak ini yang menjadi penanggungnya adalah BPJS Kesehatan. Oke. Nah, kalau tadi disebutkan juga bahwa kecelakaan tunggal begitu ya, apapun itu tetap BPJS Kesehatan lah yang menangani. Begitu. Nah, kriteria untuk kecelakaan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan yaitu tadi begitu ya? Iya. Oke. Nah, jika platform PT Jasara Harja yang ada ya kisaran
sebut saja misalnya 20 juta, apakah BPJS Kesehatan juga memiliki batasan minimal untuk kasus kecelakaan yang ada? Ya, kalau berbicara dengan plafon di BPJS Kesehatan sendiri ini berbeda, Mas. Okay. Kalau PT Jasa Harja di sini ada plafon maksimal, sedangkan untuk BPJS Kesehatan kami membayar ke fasilitas kesehatan itu dalam bentuk paket. Namanya itu paket dinasti bijis. Yeah. Jadi BPJS membayar ke fasilitas kesehatan itu mulai dari pasien masuk sampai dengan pasien dinyatakan sembuh atau boleh dipulangkan oleh dokter itu full dijamin. Okay. Jadi untuk batas plafon maksimalnya itu tidak ada. Oke, tidak ada batas maksimal ya. Pokoknya sampai sehat lah gitu. Iya, betul. Itulah beruntungnya ya. Ketika mendapat jaminan tidak ada pilih-pilih, misalnya ada maksimal minimal begitu, dan di rumah sakit mana saja yang penting memang ada ikatan kerjasama begitu ya dengan pihak BPJS Kesehatan. Betul sekali. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh peserta itu sendiri jika mengalami kecelakaan lalu lintas begitu? Ada prosedurnya kah atau ya seperti apa begitu kronologisnya? Ya, jadi kalau misalnya tidak diminta-minta ada peserta JKN yang mengalami kecelakaan, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Okay. Sebagai dasar nanti dari pihak kepolisian akan menerbitkan yang namanya laporan kepolisian. Nah, dari laporan kepolisian ini akan nanti menentukan yang menjadi penjamin oleh peserta tersebut ini apakah PT Jasa Harja ataupun BPJS Kesehatan. Karena di laporan polisi nanti ini akan mencantumkan apakah KLL ini ganda ataupun tunggal. Nah, kalau ganda maka yang menjadi penjamin pertama itu adalah tadi Jasa Harja sampai dengan batas plafon 20 jutanya tadi. Nanti misalnya kalau batas maksimalnya 20 juta ini sudah habis di rumah sakit, maka penjaminnya akan dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah diatur. Kecelakaan ini kan kita tidak tahu terjadinya kapan, mau pagi, siang, sore, malam, dini hari misalnya. Nah, jikalau peristiwa itu terjadi ya sebut saja bukan jam operasional secara real jam kantoran begitu, di luar jam operasional, malam hari atau dini hari. Nah, di saat itu laporan polisi belum terbit. Bagaimana dengan peristiwa itu, dapat penjaminan kah atau seperti apakah kayak gitu? Jangan sampai tunggu dulu nih, belum ada nih. Kasihan sih pasiennya. Iya. Langsung. Iya, oke. Kalau terkait dengan SLA penjaminan di BPJS Kesehatan sendiri ada aturan itu untuk penerbitan SEP atau jaminannya itu ada maksimalnya 3 kali 24 jam. Sebelum pasien pulang itu di waktu untuk mengurus administrasi, salah satunya mungkin kalau kasus kecelakaan itu untuk mengurus laporan polisinya. Sedangkan untuk PT Jasa Harja sendiri ini kalau tidak salah SLA-nya itu 2 kali 24 jam. Jadi peserta kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas di malam hari belum sempat atau sudah mengurus tetapi LP-nya belum sempat keluar itu tenang. Ada waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus administrasinya. Berarti tetap terawat ya? Iya, betul. Sambil menunggu dari LP itu keluar dan prosedur selanjutnya akan dilanjutkan begitu. Apa yang harus dilakukan begitu jikalau kecelakaan ini melibatkan pihak lain atau pihak lain juga menjadi korban dari peristiwa tersebut? Jika kecelakaan melibatkan pihak yang lain, apakah juga BPJS tetap memainkan peranannya di situ dalam menanggung biaya perawatan? Ya, dalam sistem jaminan kesehatan ini sebenarnya ada 4 badan. Terus BPJS Kesehatan sendiri, terus ada BPJS Ketenagakerjaan, terus ada PT Taspen, kemudian ada PT Asabri. Nah, untuk ketiga badan ini kami ada koordinasi pelayanan. Kemudian untuk PT Jasa Harja sendiri ada koordinasi manfaat, yang artinya kalau misalnya pasiennya ini yang kecelakaan adalah pegawai negeri sipil, taruhlah misalnya pegawai negeri sipil ini kecelakaan ganda, maka yang menjadi penjamin pertama itu adalah tetap Jasa Harja sampai dengan batas maksimal 20 juta. Nanti selanjutnya akan di-cover oleh PT Taspen. Ataupun misalnya pesertanya ini yang kecelakaan adalah
pegawai swasta, maka yang menjaminnya itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Begitupun misalnya kalau yang kecelakaan ini misalnya TNI Polri atau tentara atau apa, itu yang menjadi penjaminnya adalah PT Asabri. Tetapi kalau misalnya yang mengalami kecelakaan adalah bukan pekerja, kemudian bukan anggota TNI Polri, maka yang menjamin setelah jasara harja, maka itu menjadi coveran dari BPJS Kesehatan. Oke, jadi timbul pertanyaan juga ya syukur-syukur, bukan syukur-syukur juga sih, namanya juga kecelakaan, siapa yang mengharapkan. Artinya kalau misalnya di wilayah Kota Ambon atau tempat-tempat yang sekitar Kota Ambon, jikalau terjadi kecelakaan, ya adalah fasilitas kesehatan sebagai tempat di mana pemulihan atau juga perawatan bagi korban dari kecelakaan tersebut. Bagaimana juga mekanisme penjaminan jika kecelakaan terjadi di lokasi yang memang jauh atau tidak memiliki fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu? Sayang juga nih. Iya, betul. Kalau bicara dengan kasus gawat darurat, bukan cuma kasus kecelakaan, tetapi semua kasus yang masuk gawat darurat atau misalnya terjadi kecelakaannya itu di daerah yang fasilitasnya belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta ini bisa mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Untuk pergantian biayanya itu nanti diganti oleh BPJS sesuai dengan tarif yang ada di wilayah tersebut. Tetapi kalau sejauh ini sih rata-rata hampir untuk fasilitas kesehatan ini, entah itu FKTP ataupun FKRTL rumah sakit ini, apalagi kalau fasilitas kesehatan milik pemerintah ini rasa-rasanya sudah bekerja sama semua dengan BPJS Kesehatan. Tetapi kalaupun ada yang belum bekerja sama, itu tadi mekanismenya itu pasien itu bisa mengakses ke fasilitas kesehatan terdekat kalau memang masuk dalam kriteria gawat darurat seperti itu. Untuk peserta ini kan kalau kita lihat dari fasilitas kesehatan ini kan ada tingkatan begitu. Ada vaskes tingkat pertama dan lain sebagainya. Nah, proses ini harus mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu untuk mendapatkan rujukan dalam kasus kecelakaan atau seperti apa begitu? Ya. Kalau berbicara dengan alur pelayanan, khususnya jika misalnya peserta JKN ingin mengakses fasilitas tingkat lanjutan, dalam hal ini rumah sakit, atau ingin ke polispesialis, itu sesuai dengan alur harus membawa rujukan. Misalnya dari FKTP ataupun misalnya rujukannya itu antar sesama rumah sakit. Misalnya rumah sakit A, mungkin pasiennya ini membutuhkan penanganan oleh dokter spesialis B, tetapi di rumah sakit itu tidak ada dokter spesialis B, maka rumah sakit ini bisa merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap dengan membawa surat rujukan. Tetapi dikecualikan untuk kasus-kasus gawat darurat, itu bisa langsung mengakses UGD rumah sakit, tetapi harus sesuai dengan kriteria yang sudah diatur dalam Permenkes. BPJS hadir sebagai solusi bagi penjaminan kesehatan. Bagaimana ketika ada keluarga, ya sebutkan saja ya, harus urus ini lagi, harus bawa ini ke sana, artinya dia merasa kesulitan tersendiri begitu ketika berada di fasilitas kesehatan. Apakah ada dari petugas BPJS Kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan tersebut yang mempermudah alur pelayanan tadi agar sang pasien merasa terbantukan begitu? Ya, kalau sekarang mungkin berbeda dengan zaman Askes atau BPJS yang awal-awal itu, petugas BPJS Kesehatan ada yang standby di rumah sakit yang bekerja sama. Tetapi untuk saat ini kami memang tidak ada yang standby setiap hari, tetapi kami ada yang namanya BPJS 1 ataupun biasa namanya petugas EP3RS, dan foto ataupun kontak itu sudah tertempel atau sudah ada di masing-masing fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya ada peserta atau pasien yang ingin bertanya atau ingin misalnya ada keluhan, itu bisa disampaikan melalui nomor telepon yang tertera di masing-masing rumah sakit. Kemudian untuk terkait dengan misalnya berbicara terkait dengan kasus kecelakaan,
setiap fasilitas yang bekerja sama dengan kami juga sudah mensosialisasikan terkait dengan aplikasi yang namanya insiden yang ada di aplikasinya BPJS Kesehatan. Jadi aplikasi Jasara Harja Kepolisian ini sudah terkonek dengan aplikasinya BPJS Kesehatan. Jadi jika misalnya ada kasus kecelakaan, maka pihak atau PSC rumah sakit itu mengentry data di aplikasi Viclaim. Nanti otomatis jika rumah sakit misalnya mencentang ini dugaan kasus kecelakaan, maka nanti otomatis datanya akan terkirim ke aplikasi Jasara Harja maupun pihak kepolisian, seperti itu. Oke. Dan pendengar, kita berbicara mengenai alur penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas, dan Anda bisa bergabung dengan kami di 0911-383-4921 bersama dengan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi di Jumpa saat ini, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri. Benci dan rindu
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, temani Anda di Jumpa saat ini. Pendengar, Anda yang mau bergabung dengan kami, silakan di 0911-383-4921. Kita berbincang di sore hari ini, pendengar, dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, yakni alur penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas. Dan silakan untuk Anda bersama dengan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, Ibu Sulistiana SKM. Ibu berbicara mengenai hal ini, yakni alur penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas. Tadi sempat disebutkan jika ada keluhan bisa disampaikan di nomor aduan, begitu ya, untuk masyarakat atau pasien atau juga keluarga pasien terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Ini biasanya permasalahan tersebut di fasilitas kesehatan ya. Ya mungkin ada kendala-kendala atau juga keterlambatan dan lain sebagainya dalam pelayanan yang membuat pasien merasa tertunda tertangani misalnya. Berbicara mengenai hal tersebut, nomor teleponnya boleh diketahui di spill gitu biar dicatat misalnya oleh mereka di luar sana. Ya, kalau untuk nomor telepon yang ada di masing-masing rumah sakit itu untuk P3RS-nya sendiri, ya, masing-masing nomor telepon PAC-nya, tetapi untuk call center BPJS Kesehatan itu bisa menghubungi di 0811 165 165. Ya, oke. Dan dengan aplikasi juga ya? Iya. Itu aplikasi BPJS Kesehatan atau apa ya? Iya. Kalau misalnya untuk keluhan itu bisa melalui aplikasi mobile JKN juga bisa, ataupun bisa melalui website BPJS Kesehatan, atau bisa dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Oke. Beberapa waktu lalu saya sempat ke salah satu rumah sakit juga ya, dalam artian menjenguk keluarga begitu ketika terjadi insiden dan memang harus dibawa ke rumah sakit, dan ketika ditanya asuransi apa yang digunakan begitu, dan ketika ditanya dan dijawablah BPJS Kesehatan. Nah, pelayanannya tuh kayak seakan-akan agak lambat, bukan menjadi prioritas dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus kayak gini juga masuk dalam laporan begitu ya, karena apapun itu kan kita bayar gitu ya, masyarakat membayar dan masyarakat berhak mendapatkan hak mereka ketika berbenturan dengan hal tersebut. Ini bagaimana dengan hal tersebut? Iya, mungkin kalau kasus itu mungkin kasuistik ya Mas, ya, yang terjadi di lapangan, meskipun sebenarnya untuk di masing-masing fasilitas kesehatan sebenarnya sudah ada komitmen antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang namanya janji layanan. Salah satu poin yang ada di janji layanan tersebut itu pelayanannya tidak membeda-bedakan antara pasien umum maupun pasien BPJS, karena harapannya untuk pelayanan kesehatan itu kan terstandar. Jadi untuk mau itu pasien BPJS atau pasien umum, harapannya itu bisa memperoleh pelayanan kesehatan itu secara merata. Sedangkan untuk terkait dengan misalnya di rumah sakit antriannya mungkin yang lama atau panjang, sekarang BPJS Kesehatan setiap tahun itu mengeluarkan ada inovasi, salah satunya itu terkait dengan antrian online. Jadi sebelum peserta misalnya mengakses pelayanan fasilitas kesehatan itu bisa terlebih dahulu melakukan mendaftar antrian online melalui mobile JKN. Jadi pada saat peserta misalnya ingin ke poli ini, peserta bisa melihat misalnya saya antrian keberapa, kira-kira jam saya nanti dilayani di poli ini jam sekian atau jam berapa. Jadi peserta bisa memperhitungkan waktu, misalnya jam berapa dia ke rumah sakit dan jam berapa bisa dilayani. Itu bisa
pesertanya bisa mendaftar lewat antrian online di mobile JKN seperti itu. Pilih-pilih fasilitas kesehatan juga boleh gitu, misalnya saya kepengen ada rumah sakit yang di sini misalnya, di sono misalnya, lewat aplikasi itu juga bisa gitu. Ya, kalau misalnya terkait dengan memilih fasilitas kesehatan, Kang, pasien ke rumah sakit itu atas rujukan dari FKTP. Oke. Jadi sebelum misalnya terbit nih rujukan dari FKTP, Ya. mungkin peserta bisa berkonsultasi dengan dokternya, misalnya Ya. pasiennya misalnya membutuhkan untuk penanganan di dokter atau untuk penyakit apa. Untuk di Kota Ambon misalnya mau ke penyakit dalam. Ya. Nah, di rumah sakit Kota Ambon kan beberapa rumah sakit itu ada poli penyakit dalamnya. Ya. Nah, nanti peserta bisa misalnya saya mau ke rumah sakit Holusi. Misalkan peserta mau ke rumah sakit Holusi. Jadi Ya. nanti rujukan yang diterbitkan oleh FKTP adalah rujukan ke rumah sakit Holusi, dan pada saat pasiennya sudah diterbitkan surat rujukan, maka untuk mendaftar antrian online itu Ya. nanti pilihnya ke rumah sakit Holusi, tidak bisa lagi memilih ke rumah sakit yang lain karena tadi rujukan awalnya itu Ya. rujukannya itu ke rumah sakit Holusi seperti itu. Oke. Nah, kalau mumpung bersama dengan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat nih dari BPJS Kesehatan, saya ingin bertanya nih gitu ya. Kalau misalnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas secara total apapun itu tertangani ya, untuk kasus kecelakaan ya biasanya paling benturan apa segala macam ya, ujung-ujung yang paling buruk ya mungkin kita bisa imajinasi sendiri, dan itu tertangani oleh BPJS Kesehatan. Bagaimana jika adakah begitu yang tidak ditangani atau tidak bisa diklaim oleh BPJS Kesehatan terkait dengan penjaminan manfaat fasilitas dari BPJS Kesehatan itu sendiri? Ya, berbicara dengan manfaat seperti yang tadi saya katakan di awal, Ya. selama masuk dalam indikasi medis, Oke. semua itu tercover oleh BPJS Kesehatan. Kecuali misalnya tadi yang kecelakaan ganda, kalau misalnya plafonnya belum sampai 20 juta, Ya. maka itu belum menjadi ranahnya dari BPJS Kesehatan. Itu murni nanti untuk pengklaimannya ditagihkan ke PT Jasara Harja. Tetapi jika misalnya plafonnya sudah habis 20 juta, penjaminannya dialihkan ke BPJS Kesehatan, Ya. itu tidak ada plafon maksimal. Sampai misalnya pasien sembuh atau misalnya pasien ada indikasi misalnya mau patah tulang, mau Ya. dioperasi atau dipasang, biasanya ada pasang gips atau pasang pen, itu semua di cover oleh BPJS Kesehatan selama indikasi medis. Oke. Seperti itu. Bagaimana ketika sebut saja rumah sakit A untuk pasang alat-alat yang tadi begitu ya, ketika terjadi kecelakaan tapi di fasilitas tersebut tidak memiliki peralatan atau fasilitas yang seperti dibutuhkan dan harus dirujuk misalnya untuk melakukan pemasangan di rumah sakit B. Nah, itu prosedurnya tetap satu klaim aja atau gimana begitu? Iya. Kalau misalnya ada pasien atau di rumah sakit indikasinya misalnya untuk dilakukan pemasangan pen, tetapi di rumah sakit A alatnya misalnya tidak tersedia, itu Ya. bisa dirujuk ke rumah sakit C Ya. dengan nanti pembayarannya ini masing-masing. Rumah sakit A dibayar tersendiri, Oke. kemudian di rumah sakit tujuan rujukannya itu dibayar tersendiri, seperti itu. Bayar tersendiri dalam artian Di cover full, Oke. mulai pasien masuk sampai pasien dinyatakan sembuh atau boleh dipulangkan oleh DPJP-nya. bagaimana ketika kasus di luar sana begitu ya, ketika harus ke rumah sakit C misalnya tadi, tetapi ya bayar dulu ya misalnya 1 juta dulu karena memang peralatannya di sana ya begitulah biayanya 1 juta dulu, nanti baru diklaim balik dan lain sebagainya. Ini bagaimana ketika masyarakat mengalami permasalahan seperti hal tersebut? Ya, sebenarnya kalau dalam penjaminan itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada namanya janji layanan. Ya. Salah satunya, salah duanya ini tidak boleh ada iur biaya. Oke. Jadi kalau misalnya seharusnya rumah sakit tidak meminta biaya tambahan atau iur tambahan selama pasiennya memang ini sudah indikasi, kecuali mungkin pasiennya sebenarnya tidak indikasi untuk misalnya pemasangan gips, tetapi pasiennya mau minta sendiri. Mungkin itu yang diperbolehkan, tetapi selama indikasi medis dan pasiennya membutuhkan, itu tidak dibenarkan ada iur biaya ataupun biaya tambahan. Kalau misalnya ada seperti itu, mungkin mohon
itu dilaporkan ke kami supaya kami juga bisa berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan tersebut. Oke. Saya pernah berhadapan juga nih ya, karena ya namanya juga kasus begitu, ditemukan ketika sementara mengunjungi keluarga lah begitu, dan ketika dirawat salah satu obat yang dibutuhkan justru tidak ada dan harus beli dulu di apotek di luar rumah sakit, dan ya itu harus dibayar sendiri pribadi begitu. Hal ini apakah kita bisa klaim balik ke BPJS atau seperti apa? Kan jadi pertanyaan, harusnya kan kita ya tidur aja deh, segala sesuatu itu akan ditangani oleh BPJS dalam artian lewat fasilitas kesehatan di tempat tersebut begitu. Ya, mungkin kalau terkait dengan kekosongan obat ini juga salah satu yang sering jadi keluhan. Ya. Untuk obat sendiri ini BPJS Kesehatan mengacu BPJS Kesehatan bersama dengan rumah sakit ini mengacu ke formularium nasional, di mana untuk formularium nasional ini memang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian untuk terkait dengan sebenarnya yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat ini siapa, apakah BPJS atau rumah sakit? Nah, untuk penyediaan obat ini yang bertanggung jawab adalah fasilitas kesehatan, karena BPJS Kesehatan itu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dari pasiennya misalnya hanya konsultasi, pemeriksaan, sampainya dengan misalnya butuh operasi, tindakan, obat itu semuanya harusnya disiapkan oleh rumah sakit. Tetapi kalau misalnya ada terjadi kekosongan obat, seharusnya untuk mencari obat itu tidak dibebankan ke peserta, tetapi seharusnya yang mencarikan, misalnya kalau di rumah sakit itu tidak ada obat, yang bertugas seharusnya menyiapkan obatnya atau yang mencari obat di luarnya itu rumah sakit, bukan ke peserta. Tetapi kalau misalnya ada yang peserta sudah terlanjur membeli obat di luar, maka nanti untuk biaya pergantiannya itu bukan diklaim ke BPJS Kesehatan tetapi ke rumah sakit, karena BPJS Kesehatan membayar klaimnya nanti itu ke rumah sakit secara keseluruhan begitu ya. Betul. Oke. Jadi ketika bayarnya di apotek begitu, minta notanya dikembali lagi ke rumah sakit begitu, dan duitnya juga harus kembalikan ke pasien tersebut, entah berapa ratus atau berapa puluh ribu tetap harus dikembali gitu ya. Oke. Alur penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas, satu hal yang paling tidak bisa menjadi edukasi bagi kita di sini agar meminimalisir kasus kecelakaan lalu lintas agar tidak bisa terjadi. Dan terkait dengan hal itu, adakah yang bisa disampaikan, entah itu trik dan tips misalnya, agar ya semua kita terhindar dari hal-hal tersebut dan janganlah berujung dengan BPJS Kesehatan dalam artian sudah di rumah sakit baru tertangani, tapi yang kita harus bekerja sama dengan BPJS ya bayarlah iurannya gitu. Karena yang namanya sakit atau kecelakaan siapa tahu di depannya seperti apa. Silakan. Ya, kalau untuk berbicara tips and trik mungkin bukan gimana ya. Mungkin saya cuma bisa kasih sedikit himbauan kepada teman-teman yang sering berlalu lintas. Mungkin ada kata-kata yang biasa saya dengar, saya kutip, jangan lupa ada keluarga dan orang terkasih yang menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dalam berlalu lintas, tertiblah berlalu lintas, dan selalu safety dimanapun Anda berada. Oke, keren. Dan terima kasih dalam perbincangan kita di sore hari ini. Semoga saja kita akan berjumpa lagi di topik menarik lainnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kalau kita ada di dalam suatu penjaminan kesehatan ya yang kita miliki, yakni BPJS Kesehatan, yang otomatis bisa mengklaim atau membuat suatu pelayanan agar kesehatan kita tetap terjamin. Ketika kita masuk di rumah sakit juga bisa tetap terjaga begitu untuk segala sesuatu yang dibutuhkan di sana. Terima kasih Ibu Sulistia untuk waktu di sore hari ini. Salam sehat. Dan pendengar, demikianlah dialog publik di saat ini. Kita berbicara mengenai alur penjaminan kasus kesehatan, kasus kecelakaan lalu lintas, alur penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas bersama dengan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi Sulistiana SKM di Jumpa saat ini.